Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Berlian Sepasiana dengan NIM 23111046067. Saya Aulia Jessica Brugindi dengan NIM 23111046060. Dan saya Aulia Rabani dengan NIM 2311104076. Dalam tugas besar kali ini, kami mengangkat study case nomor 1, yaitu tentang sistem rekomendasi transportasi umum. Kami memilih jalur transportasi Trans Jogja. Jadi program ini mensimulasikan sistem pencarian rute terpendek pada jaringan halte Trans Jogja. Jadi jaringan halte ini direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot, di mana setiap simbol atau not mewakili halte Trans Jogja seperti bandara, Prambanan, dan lainnya, sementara sisi atau edge itu mewakili jalur yang menghubungkan halte tersebut. Lalu untuk bobotnya kami mengambil jarak antar halte dalam kilometer. Pada program ini menggunakan algoritma Dijkstraat untuk mencari rute terpendek antara halte asal ke halte tujuan yang dimasukkan oleh pengguna. Algoritma Dijkstraat dipilih karena sangat cocok untuk graf berbobot dengan jarak positif atau non-negatif, dengan tujuan program adalah untuk mencari rute terpendek antara dua halte tertentu. Algoritma ini juga efisien untuk graf berbobot dengan jumlah simbol dan sisi yang relatif kecil, seperti yang ada pada jaringan halte Trans Jogja ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan matriks. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan penggunaan header filenya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada include IOStream. Include IOStream ini digunakan untuk operasi input dan output. Dengan pustaka ini, program dapat membaca data dari pengguna melalui CIN dan mencetak informasi ke layar menggunakan COD. Yang kedua itu ada include string. Include string ini digunakan pada tipe data string yang sangat penting untuk menangani teks seperti nama-nama halte dalam program ini. Dengan string manipulasi teks seperti penggabungan, pencarian, untuk pembandingan menjadi lebih mudah dilakukan. Yang ketiga itu ada include IOmanif. Include ini digunakan untuk mengatur format output pada layar. Dalam program ini, fungsi seperti set dari pustaka ini digunakan untuk menampilkan matriks bobot dengan format yang rapi dan terstruktur, sehingga mudah dibaca oleh pengguna. Yang keempat itu ada include vector. Include vector ini digunakan menyediakan struktur data dinamis bernama vektor yang berguna untuk menyimpan data dengan ukuran yang fleksibel. Dalam program ini, vektor digunakan untuk menyimpan jarak terpendek dari rute yang dilewati selama proses pencarian dengan algoritma Dijkstraat. Yang kelima itu ada include limit. Include ini memungkinkan akses ke nilai batas untuk berbagai tipe data. Dalam program ini, konstanta int string max dari pustaka ini digunakan untuk mempresentasikan jarak tak terhingga sebelum diperbarui oleh algoritma Dijkstraat, sehingga membantu dalam penghitungan jarak minimum. Selanjutnya itu ada include algorithm. Include ini pustaka yang menyediakan berbagai fungsi algoritmik standar. Dalam program ini, fungsi reverse digunakan untuk membalik urutan elemen dalam vektor saat merekonstruksi rute dalam simpul tujuan ke simpul asal. Yang selanjutnya itu ada define max 100 adalah yang digunakan untuk mendefinisikan nilai maksimum sebagai 100. Ini digunakan untuk mendeklarasi ukuran maksimum array. Seperti matriks bobot max itu untuk mempresentasikan graf berbobot untuk menyimpan jarak antara halte. Selanjutnya itu ada using namespace std, itu digunakan untuk pengguna elemen-elemen dalam pustaka standar C++ tanpa perlu menambahkan prefix std. Hal ini membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca. Sebagai contoh,
Chord dapat digunakan langsung tanpa menuliskan sebagai std.2 itu chord. Di sini saya akan menjelaskan fungsi untuk menampilkan matriks pada codingan kami. Pada baris point tampilkan matriks ini. Oke, selanjutnya ke algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek. Program ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung rute terpendek antara dua halte yang dipilih oleh pengguna. Algoritma ini dimulai dengan menganalisis beberapa vektor. Yang pertama itu vektor dis. Jadi vektor di sini menyimpan jarak terpendek dari halte asal ke semua halte lainnya dengan nilai awal diatur ke tak terhingga untuk semua halte kecuali halte asal yang diatur ke 0. Selanjutnya ada vektor pref yang menyimpan simpul sebelumnya untuk setiap simpul yang dikunjungi yang nantinya digunakan untuk merekonstruksi jalur yang dilewati. Terus ada vektor visit. Di sini untuk menandai apakah suatu halte itu udah dikunjungi atau belum, guna untuk menghindari perulangan. Kemudian algoritma ini melakukan iterasi untuk menemukan simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi, yaitu dengan cara mencari nilai terkecil dalam vektor dis. Setelah itu, simpul yang dipilih akan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Selanjutnya, program akan memeriksa setiap tetangga dari simpul yang baru saja dikunjungi, dan jika ada jarak yang lebih pendek menuju tetangga tersebut, maka jarak terpendek akan diperbarui di vektor dis, dan simpul yang sebelumnya itu akan diperbarui di vektor pref. Jadi proses ini bakal diulang sampai semua simpul yang dapat dijangkau sudah dikunjungi atau tidak ada lagi simpul yang dapat diperbarui jaraknya. Setelah itu, program akan melakukan rekonstruksi rute dengan menggunakan vektor pref. Program melacak kembali dari halte tujuan menuju halte asal guna membentuk jalur yang dilewati. Setelah itu hasilnya itu disimpan dalam vektor path yang kemudian dibalik menggunakan fungsi reverse agar urutan rute itu menjadi dari asal ke tujuan. Terakhir, program akan menampilkan hasil dengan mencetak rute yang dilewati, yaitu nama, terus nama halte yang dilalui dalam urutan, terus serta jarak, ada jarak total yang harus ditempuh, terus rute ditampilkan dengan format misal dari bandara ke Kalasan. Jadi nanti rutenya ini melewati bandara, Prambanan, terus baru Kalasan. Dan diakhiri dengan nanti ada jarak totalnya itu berapa kilo dari bandara ke Kalasan. Sudah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi main, di mana pertama-tama di sini kita mendeklarasikan simpul dan nama simpulnya. Di sini kita memiliki jumlah simpulnya sebanyak 11. Kemudian nama simpulnya dideklarasikan juga. Yang pertama ada Bandara, Prambanan, Kalasan, Maguwarjo, Janti, Malioboro, Tugu, Gondoman, UGM, Condong Catur, dan Terminal Jombor. Nah, nama simpul ini disimpan pada array yang akan menjadi simpul dalam grafnya. Setiap indeks mewakili satu halte. Jadi misalnya indeks 0 itu adalah bandara, indeks 1 adalah Prambanan, dan seterusnya hingga indeks ke-10 adalah Terminal Jombor. Jadi kalau menurut indeks kita cuma memiliki 10. Lalu untuk deklarasi dan inisialisasi matriksnya. Di sini
matriks bobot digunakan untuk merepresentasikan graf berbobot. Matriks ini diinisialisasi dengan 0 untuk menandai bahwa tidak ada jalur langsung antara simpul-simpul tertentu secara default. Nah, untuk yang ketiga itu kita ada pengisian matriks bobot, di mana di sini setiap pasangan perintah seperti bobot 0, 1 sama dengan 10, bobot 1, 0 sama dengan 10, itu tuh menunjukkan bahwa ada jalur dua arah antara simpul 0, bandara, dan simpul 1, Prambanan, dengan jarak 10 km. Nah, matriks ini simetris karena jalur dalam graf dianggap dua arah, atau disebut dengan undirected graph. Kemudian di sini adalah fungsi untuk menampilkan matriks bobot. Fungsi menampilkan matriks ini akan mencetak matriks bobot ke dalam format tabel. Dan kemudian kita juga meminta input halte asal dan tujuan dari pengguna. Jadi di sini pengguna akan memasukkan nomor halte dan tujuan berdasarkan indeks array. Misalnya 0 bandara, lalu 10 terminal Jombor. Ini tuh untuk memudahkan pengguna saja agar tidak menuliskan nama haltenya. Kemudian ada jika pengguna memasukkan nomor yang salah atau tidak valid gitu, program akan memberikan pesan error. Kemudian di sini ada pemanggilan algoritma Dijkstra. Fungsi ini dipanggil untuk mencari rute terpendek antara halte asal dan tujuan yang dimasukkan pengguna. Oke, jadi di sini merupakan output yang dihasilkan dari program ini, di mana di sini kita melihat ini merupakan matriks yang dikeluarkan. Kemudian di sini pengguna diminta untuk masukkan nomor halte asal. Misalnya kita dari 3 itu Maguwo Harjo. Kemudian untuk halte tujuannya kita mau ke 6. 6 itu Tugu. Nah, outputnya akan mengeluarkan rute yang akan dilewati, yaitu Maguwo Harjo, ke Janti dulu, lalu ke Malioboro, lalu ke Tugu. Jarak totalnya adalah 18 km. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai file dot. Pada baris pertama file dot itu di graf Trans Jogja. Pada baris ini mendeklarasikan sebuah graf berarah atau directed graph dengan nama Trans Jogja. Kata kunci graph menunjukkan bahwa graf ini memiliki arah pada setiap sisi atau edge. Pada baris selanjutnya, redir itu baris ini mengatur arah graf dari kiri ke kanan atau left to right. Ini mempengaruhi bagaimana simpul-simpul atau nodes dari sisi-sisi edges akan ditampilkan dalam visualisasi graf. Nah, baris selanjutnya itu node. Pada node ini itu mengatur atribut default untuk semua node dalam graf. Yang pertama itu ada shape circle, itu menentukan bentuk node sebagai lingkaran. Yang kedua adalah style violet, itu mengatur untuk node agar terisi dengan warna. Yang ketiga itu ada color, itu menentukan warna isi node menggunakan kode warna hekadesimal seperti ini. Kita menggunakan warna ini. Pada selanjutnya itu ada halte. Halte ini menjelaskan bahwa bagian berikutnya akan mencantumkan nama-nama halte. Nama haltenya seperti Bandara, Prambanan, Klasan, Muguharjo, Janti, Malioboro, Tugu, Gondomanan, Condong Catur, XT Square, Terminal Jombor, dan UGM. Selanjutnya pada rute dengan bobot atau jarak ini menjelaskan bahwa bagian berikutnya akan mencantumkan rute-rute antara halte beserta bobot atau jarak yang terkait.
Contohnya seperti ada Bandara ke Prambanan itu ada 10 km, Prambanan ke Klasan ada 5 km, Klasan ke Muguharjo jaraknya 7 km, Muguharjo ke Janti itu ada 5 km, Janti ke Malioboro itu ada 10 km, dan begitupun Malioboro ke Tugu itu ada 3 km, Tugu ke Gondomanan itu ada 6 km, Gondomanan ke Prambanan itu ada 20 km, UGM ke Tugu itu ada jaraknya 5 km, Tugu ke UGM jaraknya 5 km juga, Tugu ke Malioboro jaraknya 3 km, Condong Catur ke Terminal Jombor itu ada 7 km, Terminal Jombor ke Tugu itu ada 10 km, Tugu ke XT Square ada 15 km. Oke, di sini saya akan menampilkan foto dari file grafnya, file dotnya. Ini dia, seperti udah dikasih tahu tadi jarak-jarak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menjelaskan programnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.